Halo, perkenalkan nama saya Igus Cunyawan Saptawiguna dengan NIM 22150511041. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya sebagai anggota tim 1 dalam divisi mobile. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang pembangunan hidroponik dan juga greenhouse-nya. Nah, untuk pertama-tama di sini sebelum kami melakukan perancangan, kami melakukan diskusi desain dan juga tanaman hidroponik yang akan ditanam. Setelah itu kami melakukan perancangan dan juga penyesuaian desain. Lalu setelah itu kami melakukan perencanaan pembelian bahan dan setelah itu kami langsung membeli bahan. Setelah membeli bahan, kami langsung melakukan perancangan hidroponik. Nah, untuk perancangan hidroponik itu kami melakukan penyemaian tanaman dan juga finishing. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dalam metode pembangunan greenhouse. Dalam pemilihan lokasi, dalam tahap ini kami memilih lahan yang terbuka yang akan digunakan untuk pembangunan greenhouse. Nah, tujuannya ini agar memaksimalkan cahaya matahari untuk kebutuhan suplai dari energi solar panel. Di samping itu, tumbuhan agar mendapat cahaya matahari yang cukup untuk proses fotosintesis yang membantunya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di sini kami memilih lokasi yang berada di samping gedung kemahasiswaan FTK Undiksa yang berada di Gunung Dalem dengan total luas lahan kurang lebih 200 meter persegi dengan kondisi lahan yang sudah cukup luas dan terbuka. Untuk ukuran bangunannya, kami merancang sebuah greenhouse dengan panjang 5 meter, dengan lebar 4 meter dan tinggi 2 meter. Nah, untuk material yang digunakan dalam membangun greenhouse, pada bagian rangka, kami memilih baja ringan kanal C berukuran 80. Kemudian pada bagian kuda-kuda terbuat dari kanal C dengan ukuran 75. Kemudian untuk atap dan dinding, kami melakukan pemasangan plastik UV dan jaring insect net untuk atap dan dinding greenhouse. Ini berguna untuk memberikan lingkungan yang optimal bagi tanaman. Setelah itu, kami memilih benih tanaman seperti selada dan cabai yang memiliki kualitas baik untuk disemai. Nah, persiapan media semai, kami menggunakan rockwool untuk memastikan kondisi tumbuhan tumbuh optimal. Setelah itu, kami melakukan pemindahan bibit ke media hidroponik. Setelah tanaman mencapai umur sekitar 2 minggu, bibit dipindahkan ke media hidroponik seperti net pot dengan penyesuaian nutrisi dan pH yang tepat, seperti pada tabel ini. Untuk pengaturan lingkungan tumbuh, di sini kami memantau dan mengatur nutrisi pH air dan suhu lingkungan untuk memastikan tanaman tumbuh dengan sehat dan optimal. Setelah hasil panen selada dan cabai, panen tanaman selada dilakukan sekitar minggu ke-7 dengan hasil 76 net pot. Tetapi terdapat beberapa daun yang tidak berkualitas. Nah, sedangkan untuk cabai sedang dalam proses pertumbuhan bunga pada minggu ke-10. Nah, untuk faktor penghambat dan solusi dalam tanaman ini kami mengetahui bahwa dalam kasus pertumbuhan selada, penutup daun cabai yang terlalu lebat itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada. Dan kami rasa kami perlu penyelesaian waktu panen untuk mengoptimalkan hasil. Dan untuk kontribusi saya di sini adalah saya ikut melakukan pembangunan dan juga saya melakukan pemantauan terhadap tanamannya. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan membahas di bagian PLTS. Untuk dalam bagian PLTS, di sini sebelum kami melakukan perakitan, di sini kami pertama-tama melakukan diskusi dan analisis fitur. Kemudian kami menganalisis juga pembebanannya. Setelah itu kami melakukan perhitungan spesifikasi kelistrikan. Setelah semua tadi sudah berjalan, kami melakukan pembuatan SLD dan wiring diagram. Kemudian setelah itu kami melakukan validasi analisis bersama dengan expert. Dan setelahnya kami melakukan pengecekan barang, kemudian baru setelah semuanya selesai, kami melakukan perakitan sistem. Nah, untuk pada semua project Smart Green Garden ini, kami menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, ini untuk mendukung kebutuhan energi yang ramah lingkungan. Nah, PLTS ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada solar panel, baterai PRLA, solar charge controller MPPT, dan inverter DC to AC. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing komponen di sini, yang pertama solar panel, kami menggunakan dua unit solar panel yang bertipe monokristalline dengan kapasitas 425 WP per unit, sehingga total daya yang dihasilkan adalah 850 WP.
Kemudian panel surya monokristalin ini dipilih karena efisiensinya yang tinggi dalam mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Untuk selanjutnya adalah baterai PRLA. Nah, energi yang dihasilkan oleh solar panel tadi disimpan dalam 4 unit baterai PRLA atau Volt Regulated Lead Acid dengan kapasitas 12 volt 100 ampere per hour dalam setiap baterai. Nah, baterai-baterai ini dihubungkan dalam konfigurasi 2 seri plus 2 paralel. Nah, ini menghasilkan total kapasitas 24 volt 200 ampere per hour. Nah, baterai PRLA ini dipilih karena efisiensinya dan daya tahan yang tinggi serta bebas perawatan. Selain itu, keamanan tinggi dan umur baterai yang panjang juga menjadi keunggulan dari baterai ini. Sehingga menurut kami ini merupakan pilihan ideal untuk sistem PLTS dalam greenhouse kami. Selanjutnya, Solar Charge Controller atau SCC MPPT. Nah, untuk mengoptimalkan pengisian baterai, kami menggunakan Solar Charge Controller atau SCC dengan tipe MPPT, yaitu Maximum Power Point Tracking, dengan spesifikasi 24 volt 40 ampere. Nah, SCC ini mampu menemukan titik daya maksimum pada panel surya dan mengoptimalkan pengisian baterai dengan cara membatasi outputnya yang mencegah pengisian berlebihan. Sehingga SCC ini juga berfungsi untuk mengatur aliran energi dari panel surya ke baterai agar lebih efisien dan lebih aman. Selanjutnya pada inverter di situasi AC. Nah, energi yang disimpan dalam baterai berbentuk tegangan DC atau direct current yang kemudian diubah menjadi tegangan AC atau alternative current oleh inverter di situasi dengan spesifikasi 500 watt, yaitu 24 volt to 220 volt. Nah, inverter ini penting karena dalam proses ini sebagian besar perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem itu memerlukan tegangan AC. Nah, dengan inverter ini energi yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh PLTS ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan listrik dalam sistem hidroponik dan lainnya. Di sini kontribusi saya dalam PLTS, saya ikut membantu dalam proses pemasangan dan juga penyiapan dari PLTS ini. Nah, selanjutnya adalah IoT. Nah, dalam pembuatan IoT-nya ini, di sini kami melakukan beberapa tahapan sebelum melakukan perakitannya. Yang pertama, di sini kami melakukan analisis spesifikasi. Di sini kami menggunakan microcontroller yang berbeda dengan tim 2. Tim 2 menggunakan Raspberry Pi, sedangkan di sini kami menggunakan ESP32. Nah, ESP32 ini adalah microcontroller yang sudah terintegrasi dengan WiFi dan Bluetooth, dan juga harganya juga terjangkau. Sehingga di sini untuk spesifikasi lainnya kami menggunakan relay, kemudian kami menggunakan sensor pH bertipe SEN 01061, kemudian untuk sensor DDS kami menggunakan SEN 0244. Kemudian selanjutnya ada sensor suhu, di sini kami menggunakan DS18B20. Selanjutnya sensor suhu dan kelembaban kami menggunakan DHT21. Kemudian untuk sensor ultrasonik kami menggunakan sensor JSN SR04T. Kemudian untuk sensor cahaya kami menggunakan LDR modul. Nah, selain itu kami juga menggunakan grow light dan juga ESP32 cam. Nah, ESP32 cam ini merupakan komponen yang akan digunakan untuk memantau kondisi tanamannya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap wiring IoT. Nah, untuk proses wiringnya itu bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk pemantauan lingkungan, di sini sistem IoT kami dilengkapi dengan berbagai sensor yang tersebar di seluruh area hidroponik, yaitu sensor-sensor tadi. Nah, sensor-sensor ini mengukur parameter penting seperti suhu, kelembaban, dan juga intensitas cahaya. Kemudian data yang dikumpulkan ini oleh sensor ini dikirim ke microcontroller kita, yaitu ESP32. Ini bertindak sebagai pusat pengumpulan datanya. Kemudian untuk microcontroller ESP32-nya ini nantinya akan mengumpulkan data. Kemudian dari semua data-data dari semua sensor itu akan dikirimkan ke server menggunakan jaringan WiFi yang telah disetting pada microcontroller tersebut. Kemudian server ini terhubung dengan API yang dikembangkan menggunakan Fast API yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan memproses data. Nah, data yang diterima oleh server ini disimpan dalam basis data dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk infrastrukturnya di sini, untuk server dan API, kami menggunakan server PPS dengan sistem operasi Ubuntu untuk menangani semua permintaan dari sensor dan microcontroller. Nah, Fast API ini digunakan untuk membuat API yang efisien dan cepat, yang memungkinkan komunikasi antara sensor, microcontroller, dan juga server. Kemudian kami menggunakan Nginx. Ini berfungsi sebagai reverse proxy untuk mendistribusikan permintaan klien ke berbagai layanan di server backend dan juga memastikan kinerja yang optimal dan responsivitas yang tinggi. Kontribusi saya di sini karena saya bekerja di bagian mobile, jadi saya ikut melakukan testing dan juga melakukan pemantauan untuk bagian IoT-nya sehingga saya dapat melanjutkan aplikasi mobile yang saya buat.
Selanjutnya adalah pada AI. Nah, pada proyek Smart Green Garden ini kami mengembangkan model AI yang dirancang khusus untuk mendeteksi hama ulat pada tanaman hidroponik selada dan cabai kami. Model ini menggunakan algoritma YOLO versi 8 yang dikenal dengan kemampuannya dalam mendeteksi objek dengan cepat dan akurat dalam satu kali pemrosesan gambar. Nah, untuk spesifikasi dan teknologi yang digunakan itu ada web scraping, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data gambar tanaman yang mungkin terdapat hama ulat dari berbagai sumber di internet. Nah, data yang dikumpulkan ini akan digunakan sebagai dataset untuk melatih model AI. Selanjutnya ada RoboFlow. Nah, platform ini digunakan untuk proses labeling data. RoboFlow memudahkan pengelolaan dataset, pelabelan objek, dan persiapan data untuk digunakan dalam pelatihan model. Selanjutnya ada YOLO versi 8. Nah, algoritma deteksi objek yang akan digunakan untuk membangun model AI. Nah, YOLO versi 8 ini terkenal karena kecepatan dan keakuratannya dalam mendeteksi objek dan gambar. Selanjutnya ada Google Collaboratory atau Google Colab. Nah, ini digunakan sebagai platform untuk melakukan training model AI. Nah, Colab menyediakan akses ke GPU yang memungkinkan proses pelatihan model ini dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada Anaconda. Ini digunakan untuk menguji model AI yang telah dilatih. Anaconda menyediakan lingkungan terisolasi untuk menjalankan aplikasi Python dan mengelola dependensi yang dibutuhkan. Ini ada Visual Studio Code. Ini adalah code editornya atau text editor. Untuk pengumpulan gambar dan prapemrosesan, di sini kami mengumpulkan gambar secara otomatis dari internet menggunakan metode web scraping. Nah, gambar-gambar yang terkumpul kemudian melalui proses eliminasi untuk menghapus gambar yang tidak relevan atau berkualitas rendah. Teknik ini memastikan bahwa dataset yang digunakan dalam pelatihan mobile ini berkualitas tinggi dan relevan. Kemudian proses labeling juga dilakukan pada RoboFlow. Nah, setiap gambar nanti diberi anotasi atau label untuk mengidentifikasi atau menandai objek ulat pada tanaman hidroponik. Proses ini digunakan untuk melatih model AI agar dapat mendeteksi ulat dengan akurat. Nah, dan kami melabeli sekitar 650 gambar sebagai dataset untuk pelatihan. Untuk training dataset, pelatihan model AI dilakukan di lingkungan Google Colab menggunakan YOLO versi 8. Dataset yang telah dilabeli diunggah ke Colab dan model dilatih menggunakan skrip yang disesuaikan dengan lokasi dataset. Nah, pelatihan dilakukan selama 250 epoch untuk memastikan model belajar secara optimal. Kemudian hasil dan analisis dari kami, model YOLO 8 digunakan untuk mendeteksi ulat dalam gambar. Nah, hasilnya itu pelatihan menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi ulat dengan akurasi yang tinggi. Berbagai metrik seperti F1 Confidence Curve, Precision Confidence Curve, dan Precision Recall Curve. Nah, digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Hasil analisis menunjukkan bahwa model memiliki MAP at 0.5 sebesar 0,873. Nah, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendekati ulat. Selanjutnya adalah website. Nah, pengembangan website ini bertujuan sebagai platform informasi proyek serta monitoring dan kontrol sistem hidroponik. Website ini memungkinkan publik melihat rancangan sistem, sementara pengguna terdaftar dapat melakukan monitoring dan kontrol parameter IoT dan AI seperti nutrisi, pH air, hama, serta beberapa sensor secara real time. Nah, untuk framework dan teknologi yang digunakan, di sini untuk front-end-nya kami menggunakan Next.js. Itu merupakan framework React untuk server-side rendering dan static site generation. Kemudian menggunakan TypeScript, yaitu superset JavaScript dengan tipe statis. Kemudian menggunakan Tailwind CSS, nah framework CSS utility first untuk desain yang responsif. Kemudian backend-nya di sini menggunakan Firebase sebagai platform untuk mengembangkan aplikasi dengan autentikasi, database real time, hosting, dan juga fungsi serverless. Kemudian untuk metodologi perancangan UI UX-nya, di sini kami pada penilaian awal dan proposal kami mengidentifikasi kebutuhan fitur untuk monitoring dan kontrol hidroponik. Nah, dan juga kami melakukan analisis kebutuhan pengguna dan penyusunan proposal. Kemudian tahap prototyping, kami membuat wireframes dan mockup menggunakan Figma untuk visualisasi desain. Hanya usability testing, nah pengujian prototype dengan iterasi berdasarkan feedback untuk memperbaiki desain. Kemudian tahap akhir kami melakukan penyempurnaan desain hingga mencapai hasil yang optimal. Nah, untuk hasil pengembangan website ini berhasil mengimplementasikan fitur utama seperti landing page, authentication, dashboard, blog, bantuan, profile, dan admin panel, serta melakukan kontrol terhadap sistem IoT dan hidroponiknya. Oke, untuk selanjutnya ada divisi yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu divisi mobile. Nah, untuk pembuatan aplikasi mobile ini bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol sistem hidroponik secara efisien. Aplikasi ini menggunakan data real time dari sensor-sensor untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi tanaman, nutrisi, pH, dan parameter lainnya, kemudian memberikan fleksibilitas akses dari mana saja dan kapan saja, sama seperti website yang sudah kami buat sebelumnya. Untuk framework dan teknologi, di sini kami menggunakan Flutter sebagai framework untuk pembuatan aplikasi mobile, kemudian Dart di sini sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya, kemudian Flutter SDK ini sebagai library untuk pengembangan aplikasinya, kemudian Firebase. Nah, ini kami gunakan untuk sebagai backend untuk autentikasi, database real time, dan penyimpanan cloud. Kemudian di sini saya juga menggunakan PubDev ya. Ini tempat untuk mencari repository paket dan juga plugin untuk Flutter. Kemudian untuk metodologi awal perancangan UI UX-nya itu kami pertama-tama mengidentifikasi fitur
fitur-fitur kunci atau fitur-fitur inti untuk memonitoring dan kontrol sistem hidroponik. Analisis ini sesuai kebutuhan pengguna dan memastikan fitur yang direncanakan sesuai. Kemudian setelah itu kami melakukan mockup. Ini dibuat menggunakan Figma untuk menampilkan struktur dasar dan elemen visual dari aplikasi. Kemudian langkah terakhir kami akan uji coba dengan anggota tim untuk mendapatkan feedback tentang kemudahan penggunaan dan desain visual. Dan juga kami mencari feedback dari masing-masing anggota tim. Sejauh ini, aplikasi ini dapat mempermudah pemantauan dan manajemen sistem hidroponik dengan fitur-fitur seperti dashboard interaktif yang di aplikasi berisi data sensor real time yang ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif dan juga kontrol. Kemudian itu juga bisa mengatur parameter sistem dan mengendalikan. Kemudian untuk keberhasilannya, saya rasa sistem sudah berjalan sesuai spesifikasi dengan respon yang sesuai dan juga akurat. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.